Di awal film, diperkenalkan seorang insinyur bernama Hardy, sedang melakukan penelitian. Dia berhasil menemukan jenis bahan peledak baru. Menurutnya, penemuannya ini akan sangat bermanfaat bagi pembangunan. Bahkan peledak ini dapat meledakkan gunung tanpa beresiko membahayakan nyawa manusia. Dia bernama Yanti, kekasih Hardy yang selalu mendukungnya selama ini. Hardy pun mengungkapkan kebahagiaannya pada Yanti atas penemuannya itu. Tetapi dia juga khawatir, jika sampai penemuannya itu disalahgunakan oleh orang jahat, maka akan amat sangat berbahaya. Lalu mereka berdua pergi dengan mobilnya. Namun saat baru keluar, mereka diikuti oleh mobil lain. Menyadari ada yang mengikuti, Yanti menambah kecepatan mobilnya. Namun mereka berhasil disusul. Sambil menodongkan pistolnya, orang-orang itu meminta Hardy dan Yanti untuk menemui bos mereka. Hardy dan Yanti pun terpaksa menuruti kemauan mereka dan meninggalkan mobil miliknya. Sambil ditutupi matanya, mereka dibawa ke rumah bos besar, untuk beristirahat malam ini sebelum besok pagi mereka harus bertemu dengan bos mereka secara langsung. Keesokan harinya, Hardy dan Yanti menemui bos besar yang bernama Broto, yang juga merupakan seorang gembong penjahat yang sudah menjadi buronan polisi sejak lama. Broto menyampaikan alasan kenapa ia menculik Hardy, yaitu meminta agar penemuan Hardy itu bisa dimanfaatkan untuk bisnis ilegal miliknya. Jelas saja permintaan itu langsung ditolak oleh Hardy. Dengan maksud mengancam, Broto memberi pilihan pada Hardy, untuk memilih Yanti atau memilih bekerja dengannya. Dihadapkan dengan pilihan yang sulit, Yanti meminta Broto agar bisa bicara bertiga saja. Broto pun menuruti kemauan Yanti dan menyuruh anak buahnya meninggalkan ruangan. Namun saat semua anak buahnya pergi, Yanti menyiram Broto dengan minumannya kemudian langsung kabur lewat jendela. Tak sempat menghindar, anak buah Broto menembak kaki Hardy. Hardy menyuruh Yanti agar pergi duluan untuk meminta bantuan. Jangan tembak. Nyawa insinyur ini sangat berat. Yanti mencuri mobil salah satu anak buah Broto untuk kabur dari sana. Namun mobilnya rusak setelah menerobos tembok. Terpaksa ia pun lanjut berlari. Saat sedang berlari, seorang pria pengendara mobil menggodanya dan menawarinya tumpangan. Nona manis. Tak lama, seorang pengendara wanita lewat jalan itu. Karena terhalang mobil di depannya, wanita itu terus-menerus membunyikan klaksonnya. Diam! Setan! Gak tau orang lagi bicara ya? Wanita yang bernama Anita itu pun turun, lalu menghajar pria tadi hingga babak belur. Akhirnya pria itu pun pergi. Yanti pun berterima kasih pada Anita karena telah menghajar dan mengusir pria tadi. Mereka berdua berkenalan, dan demi keamanan, Anita mengajak Yanti untuk mengantarkannya pulang. Menyadari kenalan barunya sedang dalam masalah, Anita langsung menanyakannya pada Yanti. Akhirnya Yanti pun menceritakan permasalahannya pada Anita, dan tanpa ragu Anita bersedia membantu Yanti menyelamatkan kekasihnya. Sementara itu di kantor polisi, seorang polisi melaporkan pada atasannya bahwa ia telah menemukan mobil atas nama Yanti yang sudah 2 hari ini terparkir tanpa pengaman. Dia juga memberitahu atasannya itu untuk menghadiri rapat membahas tentang kasus senjata sisa perang kemerdekaan, yang juga ada keterkaitannya dengan Broto. Orang yang sama yang menculik Hardy. Mengantisipasi kemungkinan Broto mengincar keluarganya, Yanti menelpon ibunya meminta agar menutup semua pintu dan jendela, dan juga jangan menerima tamu siapapun karena situasinya sedang berbahaya. Dan benar saja, tak lama setelah Yanti memperingati ibunya, anak buah Broto sudah sampai di rumah Yanti. Ibu dan adiknya panik, kemudian mereka kabur lewat pintu belakang. Khawatir dengan keadaan ibunya, Yanti dan Anita langsung bergegas pergi menuju rumah Yanti. Untung saja, ibu dan adiknya berhasil lolos dan Yanti dan Anita pun tiba di waktu yang tepat. Namun anak buah Broto terus mengejar mereka, bahkan mereka bekerja sama dengan rekannya yang lain untuk mengepung Yanti dan Anita. Bukannya berhasil, para anak buah Broto malah mengalami kecelakaan. Akhirnya Anita, Yanti, ibu serta adiknya, berhasil selamat dari kepungan anak buah Broto. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu,
Yanti dan Anita mengunjungi kantor polisi untuk mengambil mobil miliknya. Namun Yanti tak melaporkan kasus penculikan Hardy. Ia khawatir, jika ia melaporkannya, itu akan membuat para penjahat kalap dan berbuat nekat, hingga bisa membahayakan nyawa kekasihnya itu. Namun dalam upaya menyelamatkan Hardy, Yanti memerlukan tambahan orang yang mempunyai keahlian khusus untuk membantunya. Ia pun menemui temannya yang bernama Evie di sebuah diskotik untuk meminta bantuannya. Tanpa berpikir panjang, Evie bersedia membantunya. Kemudian Yanti juga menemui Lydia, mengajak bergabung untuk menambah kekuatannya. Dan Lydia pun juga bersedia membantu Yanti. Keesokan harinya, mereka berempat berkumpul di sebuah restoran. Belum cukup dengan kekuatan yang dimiliki, Yanti diam-diam sudah menghubungi satu temannya lagi untuk bergabung. Dia adalah Lulu, seorang wanita yang juga memiliki keahlian bela diri yang mumpuni. Saat Yanti dan yang lain sedang menunggu Lulu, dalam perjalanan, Lulu justru sedang mengalami masalah. Ia diganggu dan terus diikuti oleh sekelompok geng motor hingga sampai di restoran tempat Yanti dan yang lain berkumpul. Kekacauan pun tak terhindarkan hingga akhirnya kelompok geng motor itu berhasil dikalahkan oleh Lulu seorang diri. Rp82.225. Sementara itu di tempat lain, pria yang pernah berurusan dengan Anita, berencana membalaskan dendamnya dengan membayar orang untuk menculik Anita. Orang bayaran itu terus memantau Anita, menunggu momen yang tepat untuk menculiknya. Saat situasinya sudah aman, ia menghampiri Anita dan langsung membiusnya. Namun saat akan pergi, mobilnya mengalami masalah. Melihat Anita dibius, temannya memanfaatkan masalah pada mobil itu untuk diam-diam masuk ke bagasi mobil, agar mengetahui di mana lokasi Anita akan dibawa. Setelah sampai di tempat, teman Anita itu keluar dari bagasi dan kembali pulang, untuk memberitahu Yanti dan lainnya. Lekas, ayo, tuh Anita dibawa ke situ tuh. Mereka langsung menyerbu tempat itu, dan berhasil menyelamatkan Anita. Pria dan orang bayarannya itu kewalahan menghadapi kelima wanita ini, bahkan sekarang situasinya terbalik, mereka yang diikat tak berkutik. Di sisi lain, di tempat Hardy dikurung, terlihat seorang perempuan simpanan Broto berusaha membantu Hardy melarikan diri dengan memberi kunci kamar secara diam-diam. Hardy pun tak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk segera melarikan diri dari tempat itu. Namun ia tak menyadari bahwa anak buah Broto sudah mengetahui ia akan melarikan diri dan sudah bersiap menangkapnya kembali. Mereka pun melaporkan kejadian itu pada Broto, dan memberitahu bahwa ada orang yang membantu Hardy melarikan diri. Dan orang yang membantu Hardy itu adalah perempuan yang sedang bersamanya saat ini. Keesokan harinya, setelah ketahuan berusaha membantu Hardy melarikan diri, Broto membebas tugaskan perempuan itu dan memberikan sejumlah uang padanya. Namun saat perempuan itu pergi, dengan kejamnya, Broto menyuruh anak buahnya mengeluarkan anjing untuk mengejar dan mencabik-cabik perempuan itu. Kejadian itu pun disaksikan langsung oleh Hardy, sebagai peringatan baginya, jika ia tidak ingin kejadian yang sama terjadi kepada orang terdekatnya. Dan benar saja, tak lama setelah itu, Broto membawa ibu dan adik Yanti ke hadapan Hardy. Bukan hanya itu saja, Hardy semakin dihadapkan pada situasi sulit, saat ia melihat adik Yanti sudah diikat di atas sarang ular berbisa. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya dengan terpaksa, Hardy bersedia bekerja untuk Broto. Namun Broto tetap menahan anak itu sebagai ancaman untuk Hardy, jika suatu saat dia mengkhianatinya, maka Broto tidak akan segan-segan memasukkan anak itu ke dalam sarang ular berbisa. Sementara itu di sebuah bengkel, kelima wanita itu sedang melakukan modifikasi pada mobil Anita, untuk persiapan menyerang markas Broto. Setelah semuanya selesai, mereka berunding, dan Evie menyarankan sebelum melakukan penyerangan, ada baiknya melaporkan terlebih dulu pada polisi, agar mereka tak disalahkan karena main hakim sendiri. Kemudian mereka pergi ke rumah Anita, dan setelah sampai, rumah Anita sudah berantakan. Ibu dan adik Yanti yang selama ini tinggal di rumah Anita, juga tidak ada. Mereka menduga semua ini pasti ulah Broto. Mereka pun langsung menyusun strategi untuk menyerang ke markas Broto. Setelah mengumpulkan bukti dan data, Yanti menghubungi polisi untuk melaporkan Broto atas kasus penculikan Hardy, ibu dan adiknya. Polisi itu pun menyuruh bawahannya menghubungi Inspektur Rahman untuk menangani kasus ini. Di tempat lain, karena penemuan Hardy ini belum sempurna, Hardy memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan ini, bahkan sering juga mengalami kegagalan.
Namun Broto tidak mau tahu, yang dia mau, Hardi menyelesaikannya dengan cepat. Sementara itu, seorang utusan dari Timur Tengah sudah tiba di kediaman Broto, untuk melakukan hubungan kerjasama. Bersamaan dengan itu juga, kelima wanita itu memulai aksinya. Yanti, Evi dan Lydia menyusup lewat belakang. Sementara Lulu dan Anita masuk menerobos gerbang depan. Dari sanalah mulai terjadi kekacauan. Melihat Evi dalam bahaya, utusan Timur Tengah itu tiba-tiba menembak anak buah Broto, yang sedang mengarahkan pistolnya ke arah Evi. Dan ternyata, utusan Timur Tengah itu adalah Inspektur Rahman yang sedang menyamar. Evi pun juga terkejut melihatnya. Sebagai informasi, Inspektur Rahman ini juga pernah menangkap sindikat Broto di Singapura dan Malaysia. Akhirnya terjadi duel antara Inspektur Rahman dengan tangan kanannya Broto. Duel itu berlangsung ketat hingga sampai di sebuah gudang minyak. Saat duel, tak sengaja Inspektur Rahman mengaktifkan peledak di gudang tersebut. Duel pun berakhir saat tangan kanannya Broto itu jatuh ke dalam sumur minyak. Dan tak lama setelah Inspektur Rahman keluar, gudang itu pun meledak. Kelima wanita itu pun sudah sampai di rumah Broto, tempat Hardi, ibu dan adiknya berada. Saat Yanti berusaha menyelamatkan adiknya, ia diserang oleh Broto yang kembali merebut adiknya. Broto membawa anak itu dengan mobilnya dan terus diikuti oleh Yanti hingga lompat ke atap mobil Broto. Sementara itu polisi sudah sampai di rumah Broto dan menangkap para anak buah Broto yang sudah dikalahkan oleh para wanita itu. Di sisi lain, bersama dengan Yanti yang terus mengikutinya, Broto berhenti di tempat landasan helikopter yang sudah ia siapkan untuk melarikan diri. Setelah berhasil mengatasi hadangan anak buah Broto, Yanti langsung menuju helikopter yang mulai lepas landas. Demi menyelamatkan adiknya, tanpa rasa takut, Yanti berpegangan pada kaki helikopter itu, dan ia pun tergantung di udara. Sementara itu Hardi dan Ibu Yanti berhasil diselamatkan oleh teman-temannya, dan mereka semua termasuk Inspektur Rahman, mengikuti helikopter itu dari bawah. Akhirnya Yanti pun berhasil masuk ke dalam helikopter itu, kemudian menendang Broto keluar, dan akhirnya Broto pun tewas. Yanti pun mendarat dengan selamat, dan akhirnya bisa bertemu dengan mereka kembali. Di tengah kegembiraan, Inspektur Rahman datang dan meminta kelima wanita itu untuk menghadap ke kantor polisi. Entah untuk dimintai keterangan, atau dihukum, atau mungkin diajak kerjasama untuk kasus lainnya. Dan film pun selesai.